Pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sekolah Minggu, kakak mau semua berdiri, kita mau angkat nyanyian, Bapa sudah datang kepadamu. Sudah datang padamu, nyanyikan ucapan syukur. Kasih anugerahmu dan setiap hari. Kita nyanyi lagi dari awal. Bapakku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerahmu ya setiap hari. Pagi hari sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulang dari awal adik-adik. Datang padamu, ucapan syukur atas kasih anugerahmu setiap hari. Angkat tangan kita adik-adik ke atas. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau mulai ibadah kita. Nanti doa pembuka. Kasih Kristus, adik kita, Gita.
Yuk, sini. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Hari ini kita mau goyang dulu ya. Goyang, kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Tunggu ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh kepadan untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digeleng-geleng kakinya, agar tumbuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar kaki, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, kakak belum ada yang lihat deh yang belum berdiri. Berdiri dong. Kita mau nyanyi, kita buat gerakan, buat kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo kita mau nyanyi lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tumbuh kuat dan sehat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Tania mengucapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru. Kita mau nyanyi lagu Buka Hatiku untuk Firman. Buka hatiku untuk firman, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku. Buka hatiku ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita nyanyikan dari awal. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat tanganmu adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus yang akan bawa doa firman Tuhan adalah adik kita Jova. Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kita hari ini. Sekarang kami mendengarkan firman ya Tuhan. Tolong berkata kami agar kami bisa menanggapi firman-Mu dan baik dan lancar ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kakak serahkan buat kakak yang bawakan kebenaran firman Tuhan. Oke, firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Kak Susan. Silakan Kak Susan. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Kak Susan. Nah, pagi hari ini adik-adik sebelum kakak mau menceritakan firman Tuhan, kakak ingin semua adik-adik kita menyiapkan Alkitab kita ya. Alkitabnya tidak pinjam punya papa, tidak pinjam punya mama, tetapi kita punya Alkitab sendiri. Puji Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membuka di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-19 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39 ya. Kita tidak akan membaca ayat itu adik-adik untuk mempersingkat waktunya, tetapi setelah adik-adik selesai ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa membacanya. Nah, judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu Aku Pahlawan Murah Hati. Sekali lagi ya, Aku Pahlawan Murah Hati. Nah, adik-adik, kakak mau menceritakan tentang kisah seorang yang sudah sangat tua, yaitu seorang bapak
yang umurnya sudah 80 tahun. Namanya adalah Bapak Barsilai. Bapak Barsilai sudah berumur 80 tahun. Tetapi nanti kita akan lihat bahwa hidupnya, hatinya, dan semua kehidupan Bapak Barsilai ini sangat takut akan Tuhan, sangat diberkati Tuhan, menjadi seorang yang begitu murah hati dan begitu baik hati terhadap sesamanya. Tetapi gimana sih Kak, kok tiba-tiba di dalam pasal 19 ini ada nama Bapak Barsilai? Tentunya ada kisah sebelumnya. Nah, Kakak akan mundur ke pasal 15 di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Pada saat itu adik-adik, yang menjadi raja atas bangsa Israel adalah Raja Daud. Raja Daud memiliki seorang anak yang bernama Absalom. Ya, betul. Absalom nama anaknya. Di dalam pasal yang ke-15 diceritakan bahwa Absalom ingin mengkudeta dari kerajaan ayahnya. Ia ingin merebut, ia ingin mengambil alih kekuasaan Raja Daud sebagai raja. Tentunya ini sikap yang sangat tidak baik ya, dan jangan pernah ditiru oleh adik-adik semua. Di dalam pasal yang ke-15 diceritakan bahwa setiap pagi Absalom dia ada di pinggir jalan menuju ke istana raja. Dan setiap orang yang ingin bertemu dengan raja, ingin mengadukan permasalahannya, di stop oleh Absalom. Dia katakan, stop dulu ya, Bapak mau kemana? Lebih baik Bapak berbicara dengan saya. Dan semua orang di stop oleh Absalom, dan dia mulai menghasut setiap orang agar menjadi pengikut dari Absalom. Dikatakan bahwa apabila aku menjadi hakim atas bangsa ini, aku akan bertindak seadil-adilnya terhadap semua rakyatnya. Berhasil atau tidak adik-adik? Ya, dia berhasil menghasut hampir sebagian rakyat bangsa Israel, dan semua menjadi pengikutnya adik-adik. Dan adik-adik tetap di pasal yang ke-15 bahwa setelah 4 tahun Absalom dia menghasut rakyat Israel, satu hari dia ketemu dengan ayahnya yaitu Raja Daud. Dia katakan bahwa, ayah, aku ingin pergi ke Hebron. Lalu Raja Daud sebagai ayahnya ia katakan, untuk apa anakku? Aku ingin membayar nasabku. Aku ingin mempersembahkan korban. Aku ingin membangun mezbah bagi Tuhan. Karena aku sudah bernazar, apabila Tuhan menolong aku akan kembali ke Hebron dan aku akan mendirikan mezbah. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah yang dikatakan oleh Absalom itu adalah sesuatu yang benar? Ternyata tidak. Apa yang dikatakan Absalom kepada ayahnya Raja Daud tentang mendirikan mezbah bagi Tuhan adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau saat ini kita bilangnya itu berita hoax ya. Wah, Absalom menyebarkan berita hoax, berita yang tidak benar. Tetapi akhirnya Raja Daud dia melepas kepergian Absalom. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Absalom dia bertemu dengan para pengikutnya. Dia katakan bahwa, hai saudara-saudaraku, apabila aku sudah tiba di Hebron, dan apabila kalian nanti mendengar bunyi tiupan sangkakala,
bersama-sama kalian harus menyerukan, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan itu begitu baik kepada Raja Daud. Semua rencana yang sudah disusun baik oleh Absalom akhirnya didengar oleh salah satu pelayan Raja Daud. Pelayan ini dia mengadukan kepada Raja Daud bahwa raja sudah hampir sebagian rakyat mereka menjadi pengikut Absalom. Waduh, Raja Daud dia bingung adik-adik. Dia katakan mengapa seperti ini. Akhirnya Raja Daud dia putuskan, dia mengajak keluarganya dan dia mengajak orang-orang yang tetap setia kepada Raja Daud untuk mereka keluar dari Yerusalem. Raja Daud dia keluar dari Yerusalem adik-adik. Raja Daud berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Raja Daud dia tetap di dalam pelariannya agar tidak terjadi peperangan antara pasukan Raja Daud dengan pasukan anaknya Absalom. Raja Daud tidak mau ada pertumpahan darah terjadi. Dan dia pindah dari satu kota ke satu kota yang lain adik-adik. Dan di dalam pasal yang ke-17 tibalah ia di satu kota yang bernama kota Mahanaim. Tentunya di dalam perjalanan Raja Daud pindah-pindah kota itu, semua persediaan makanan, minuman, bahkan segala sesuatu yang dibutuhkan sudah sangat menipis, sudah mau habis adik-adik. Tetapi, nah kakak mau katakan nih, Tuhan tidak pernah meninggalkan Raja Daud. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di Mahanaim, Tuhan menggerakkan hati seorang bapak, hati seorang yang sudah sangat lanjut umurnya. Siapa namanya? Ya betul, yang di awal tadi Kak Susan sudah sebutkan namanya, yaitu Bapak Barsilai. Bapak Barsilai disebutkan di dalam pasal 17 ayat yang ke-27 sampai 29. Dia bersama dengan beberapa temannya. Dia menjadi penolong bagi Raja Daud. Dia menjadi seperti pahlawan bagi Raja Daud. Dia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Raja Daud, keluarga dan seluruh pasukannya. Dari mulai makanan, minuman, madu, susu, bahkan perlengkapan tidurnya pun disiapkan oleh Bapak Barsilai. Karena Bapak Barsilai seorang yang sangat kaya. Apa yang dia punya, walaupun usianya sudah sangat tua, dia ingin memberikan untuk menolong Raja Daud. Hatinya begitu baik, hatinya sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, Bapak Barsilai dia menjadi penolong bagi Raja Daud. Lewati hari demi hari, bulan berganti bulan adik-adik, Absalom tetap mengejar ayahnya Raja Daud. Di dalam pengejarannya akan Raja Daud adik-adik, akhirnya di satu waktu mereka bertemulah. Terjadilah peperangan yang selama ini sangat dihindari oleh Raja Daud. Dia tidak ingin berperang melawan anaknya, tetapi akhirnya itulah yang terjadi. Tetapi saat itu Raja Daud tidak ikut berperang. Dia mengirim kepala pasukan yang bernama Yoab untuk mengawal pasukannya untuk bertempur melawan pasukan Absalom. Dan apa yang terjadi adik-adik? Betul sekali, pasukan Raja Daud dia menang melawan pasukan Absalom. Karena Raja Daud selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, di dalam kekalahannya Absalom,
Absalom lari adik-adik. Dia lari, tetapi di dalam pelariannya tiba-tiba apa yang terjadi? Rambut dari Absalom ini tersangkut di salah satu pohon. Dia naik kuda dan rambutnya tersangkut di salah satu pohon dan Absalom tidak bisa kemana-mana. Di saat itulah pasukan Raja Daud dia membunuh Absalom. Tetapi kematian Absalom tidak diberitahukan kepada ayahnya, yaitu Raja Daud. Tetapi sesuatu yang disembunyikan akhirnya pasti akan tercium juga, akan diberitahukan juga adik-adik. Dan sampailah berita kematian Absalom kepada Raja Daud. Sedihlah hatinya. Di dalam pasal yang ke-19 dikatakan sedihlah hati Raja Daud. Walaupun Absalom ingin mengambil kekuasaan atas istana dan kerajaan Raja Daud, tetapi sebagai seorang ayah, ia begitu mengasihi Absalom. Dan Raja Daud begitu sedih hatinya adik-adik, sampai seluruh pasukan dan keluarganya menghibur dia. Mereka katakan bahwa Tuanku Raja, marilah kembali kita ke Yerusalem. Kita kembali ke istana Tuanku, agar Tuanku Raja Daud tidak bersedih lagi. Dan akhirnya adik-adik, Raja Daud dia mau mengikuti apa yang diberitahukan, apa yang dibujukan oleh pasukannya ini untuk dia kembali ke istananya di Yerusalem. Nah, akhirnya tibalah waktunya Raja Daud ingin meninggalkan kota itu. Dia ingin kembali ke Yerusalem. Dan pada saat didengar oleh Bapak Barsilai bahwa Raja Daud ingin kembali ke kota Yerusalem, Bapak Barsilai pun ingin mengantarkan Raja Daud. Dan saat mereka bertemu, Raja Daud mengatakan bahwa Bapak Barsilai, ikutlah dengan aku untuk tinggal di istanaku di Yerusalem, karena Bapak sudah begitu baik. Bapak sudah menjadi pahlawan atas kami semua. Bapak sudah menyelamatkan kami dari pasukan Absalom. Karena adik-adik, Bapak Barsilai saat itu tidak memberitahukan kepada pasukan Absalom kalau pasukan dari Raja Daud ada di kota Mahanaim. Dia begitu menjadi pahlawan. Dia menutup berita itu rapat-rapat. Kalau dia ketahuan, maka Bapak Barsilai akan dibunuh. Tetapi dia begitu menutup rapat-rapat bahwa pasukan dari Raja Daud ada di kota itu. Dan untuk itulah Raja Daud ingin membalas kebaikan hati dari Bapak Barsilai ini. Mari Bapak Barsilai, ikutlah dengan aku tinggal di istanaku. Aku akan menjamin semua kebutuhanmu. Aku akan menjamin kehidupanmu. Tetapi adik-adik, apa yang dikatakan Bapak Barsilai? Di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39 dikatakan bahwa Bapak Barsilai menolak untuk ikut ke istana Raja Daud. Dia katakan, Tuanku Raja, bagaimana aku bisa ikut? Umurku sudah 80 tahun. Mungkin nanti aku tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang tidak. Atau aku tidak bisa lagi merasakan makanan yang enak atau tidak. Atau mungkin nanti aku tidak bisa lagi membedakan mana penyanyi laki-laki atau mana penyanyi perempuan. Biarlah aku pulang ke kotaku dan aku mati di sana, dikuburkan di samping makam ayahku dan ibuku. Itu yang dikatakan Bapak Barsilai. Dia tidak menuntut balasan adik-adik. Dia memiliki hati yang begitu baik. Dia memiliki hati yang sangat pemurah. Hatinya sangat diberkati Tuhan. Karena apa
apa yang dia lakukan dengan tulus kepada Tuhan. Dia lakukan dengan tulus untuk membantu Raja Daud, sehingga semuanya itu menjadi berkat dan pertolongan bagi Raja Daud. Akhirnya Raja Daud mengatakan, kalau itu yang engkau kehendaki, baiklah. Tetapi ada satu permintaan Bapak Barzilai, adik-adik. Tuanku Raja, aku memiliki seorang hamba yang bernama Kimhan. Biarlah hambaku ini dapat ikut ke dalam istana tuanku Raja Daud dan hidup di sana. Dan Raja Daud, dia mengatakan, baiklah Bapak Barzilai, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dan ikutlah pelayan dari Bapak Barzilai ini bersama-sama dengan Raja Daud pulang ke Yerusalem. Dan adik-adik, itulah akhir dari kisah Bapak Barzilai dan Raja Daud. Begitu cerita yang sangat luar biasa. Adik-adik pun bisa seperti Bapak Barzilai, menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah keluarga adik-adik. Adik-adik bisa berdoa bagi mama dan papa, berdoa bagi semua orang yang adik-adik kenal. Adik-adik bisa menolong pekerjaan di rumah, menolong mama, menyapu rumah, mengambilkan piring-piring yang sudah kotor, atau mengambilkan pakaian-pakaian yang kotor ditaruh di tempat cucian baju, ya kan? Atau bisa membantu papa membersihkan mobil atau hal-hal yang lain. Adik-adik sudah menjadi pahlawan di dalam keluarga. Adik-adik sudah menjadi pahlawan di dalam mendoakan orang-orang yang adik-adik doakan. Dan milikilah hati yang diberkati Tuhan, hati yang pemurah, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak ingin sesuatu yang dilakukan dibalas oleh orang lain. Adik-adik melakukan semuanya tanpa pamrih. Oke? Nah, saat itulah adik-adik menjadi pahlawan yang murah hati seperti Bapak Barzilai ini. Puji Tuhan adik-adik, biarlah kiranya hari ini firman Tuhan sampai di sini. Kita terus mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia, mengikuti ibadah Zoom sekolah minggu setiap hari Minggu, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan ingat, satu pesan Kak Susan, jadilah adik-adik sekolah minggu yang memiliki hati yang diberkati Tuhan dan menjadi hati yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Wah, firman-Nya luar biasa ya Kak Susan. Terima kasih Kak Susan dan Om Heriadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan Kak Susan dan Om Heriadi ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap diberkati ya Kak Susan dan Om Heriadi. Oke, kalau lu silakan kembali kepada Kak Intan. Silakan Kak. Puji Tuhan adik-adik. Suara kakak kedengaran? Oh, dengar. Puji Tuhan adik-adik. Itu firman yang sangat luar biasa yang kita dengarkan pagi yang hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susan bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang bisa membuat kita lebih tahu karena Yesus adalah sebagai juru selamat kita, sebagai pembimbing hidup kita. Kita mau dengarkan kesaksian dari Abang Elkaris. Tuhan, saya sudah kelas 6, sudah bisa bantu mama papa, sudah bisa sekolah dengan baik. Itu semua karena Tuhan Yesus. Ya, Kak. Luar biasa ya, nggak terasa Elkarisnya sudah
kelas 6. Wah, bentar lagi ikut remaja tuh ya. Jadi puji Tuhan, biarlah Elkaris semakin diberkati, diberikan kepintaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau dengarkan kesaksian lagi dari adik kita, Joy. Puji Tuhan, hari ini Joy sudah bisa sekolah baik, bisa bereskan tempat tidur, sudah bisa membantu mama papa. Itu semua karena Tuhan. Udah, Kak. Puji Tuhan, kesaksian yang baik banget buat dari adik Joy. Semoga adik Joy diberi kesehatan, kekuatan, juga kepintaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang tiba saatnya kita mau dengarkan lagi satu lagi kesaksian dari adik kita, Jire. Sudah sekolah, teman-teman. Saya sudah sekolah, punya teman banyak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih adik Jire. Ini sepertinya kakak-kakak yang adik-adik yang luar biasa ya, apalagi tuh kakak Afing dan kakak Nita yang luar biasa sebagai mama-mamanya juga. Selamat untuk adik-adik kakak Elkaris, Joy, dan Jire, kiranya menjadi anak yang pintar, anak yang kuat, anak yang sehat, dan menjadi kebanggaan orang tua dan Tuhan Yesus terlebihnya. Sekarang adik-adik kita mau memberikan persembahan kita. Nanti boleh Bapak sama papanya dikasih tahu memberikan persembahannya yang ada di link yang diberikan di grup Pelnap Sudirman. Jadi adik-adik boleh bilang papa mama memberikan persembahannya ke link yang ada di atas nama Kak Santi. Jadi kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik kita Azaria akan memberikan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama Engkau. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sekarang kakak serahkan kepada Kak Lulu. Oke, makasih semuanya. Masih ada Kak Susan, puji Tuhan. Terima kasih ya Kak Susan. Tadi firman-Nya luar biasa, menguatkan kita semua ya, supaya kita jadi orang yang bermurah hati, walau usianya sudah tua, ya udah mungkin nggak berdaya lagi ya Kak Susan ya, tapi tetap bermurah hati ya. Adik-adik contoh ya, perlu contoh ya. Dan kita perlu lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, terima kasih Kak Susan yang sudah melayani kita, Kak Intan yang sudah melayani kita di dalam puji-pujian, juga adik-adik yang sudah melayani. Oh iya, sama Om Alex ya, Om Alex yang main gitar, oh pemusiknya nih lupa disebut. Ya, tadi doa siapa ya? Doa awal adik kita, lalu doa Firman, adik Sofa, kakak Sofa, abang Sofa ya, lalu tadi siapa yang terakhir? Oh, abang Azaria. Puji Tuhan, terima kasih semuanya untuk sudah melayani. Oh ya, sekalian kita juga mau kenalan nih sama teman kita yang baru ya, Kakak Boy ya. Kakak Boy boleh perkenalkan diri, silakan Kak. Yuk silakan Boy, boleh perkenalkan diri. Ya, halo teman-teman, nama aku Boy Junior Nicholas Watimaya dari sekolah Ignatius Selamat Riyadi, Yanto. Kelas 6. Oh iya, oke. SD Ignatius ya, SD Ignatius Selamat Riyadi ya, Boy ya. Kelas 6 ya. Oh iya, puji Tuhan. Itu ya, satu puji kelas Tuhan. sama Terima kasih. Kenapa Kanita? Satu sekolah sama Elkaris ya? Oh, satu sekolah sama Elkaris ya? Kenalnya Iya, sama Elkaris?
jadi ketemu di sini. Mana sih Boy? Ya, Tuhan Yesus berkati ya Boy. tuh, ini Kak Nita ya. Ini Iya. Kak Nita, kakak gurunya ada Kak Nita, Kak Susan, Kak Intan, Kak Ivon, Kak Tere, Kak Lulu, Kak Rili ya. Terus Selamat teman-temannya datang ya Boy. Tuhan Tuh. berkati. Selamat datang Boy, Ya, Tuhan yuk. berkati. Minggu depan Kak, lagi ya. ayat hafalan kata Azaria. Ya, oke, kasih selamat datang ya buat abang atau kakak nih, kakak ya. Selamat datang, Selamat Kak datang, Boy. Boy. Selamat datang Kakak Boy. Semoga Selamat datang, Boy. Semuanya. Selamat datang. Datang Boy. Kata Ya. Azaria Kak, ayat hafalan. Teman-teman antusias loh menyambut Boy ya. Semoga Boy tetap bisa datang ya, meluangkan waktu ya. Minggu depan kita ada lagi seperti biasa jamnya ya. Adik-adik dan kakak-kakak, Boy ini keponakan dari Tante Sarah ya. Tante Sarah di gereja kita ya. Ini salah satu keponakannya. Boy ini keponakannya dari Tante Sarah ya. Sekali lagi selamat datang Kak Lulu dan kakak-kakak pengurus, mengucapkan juga kakak-kakak guru yang ada, teman-teman yang ada, mengucapkan selamat datang ya Boy. Semoga boleh menjadi berkat ya cerita firman dan juga puji-pujiannya dan semua nanti kalau kita ketemu lagi pasti Boy akan lebih kenal lagi ya dengan teman-teman semuanya. Ini ada BK, ada yang tadi Elkaris mungkin satu sekolah nih, kenal nih pasti nih. Ya Elkaris, Joy, Jire tadi adik kakak, lalu ada BK, ada Bima, ada Abang Sofa, terus ada Leonel, ada siapa nih Gita yang tadi berdoa awal Nalika, terus ada siapa tadi tuh? Asaria, ada Bima ya, ada JC dan Jeden tapi nggak datang ya. Nanti minggu depan kita akan ketemu lebih banyak lagi. Ya puji Tuhan, terima kasih semuanya. Oh ya kalau lu mau bacakan cerita, iya. Kak, ayat Kalau lu hafalan mau, katanya Kak. kenapa Kak? Ayat hafalan. Oh ayat hafalan ya, ayat hafalan boleh direkam aja ya Kak. Soalnya waktunya takut nggak keburu. Oke, Ya, siap. direkam aja ya, kasih ke Kak Lulu ya. Oke, kalau lu mau bacakan tugas minggu depan, ntar kalau lu bacakan tanggal 15, tanggal 22 ya. Doa awalnya Riko mana Riko? Riko datang nggak? Doa firman Abang Leonel ya. Loh, Abang Leonel. Jadi sofa doang. Ya, Abang Leonel ya, Abang ya, doa firman ya. Doa persembahan Kakak Petra, kesaksian BK. Ya. Oke, minggu depan siap-siap melayani. Oke, yuk kita ucapkan juga selamat ulang tahun yuk buat kakak kita yang cantik nih, Kak Tere. Happy Yuk. birthday, Happy Kak birthday, Tere. Kak Tere. Terus Kak Selamat Tere. berkati. Kak Tere berarti Kak Tere Oke, Kak Tere. Selamat ulang tahun. Terima kasih Kak Tere ada di mana di Himalaya? Kak Tere lagi doa pembukaan di gereja kali ya ini ya. Bang, lagi doa berkat ya. Kak Tere buka dong kameranya Kak Tere. Ayo. Happy birthday Kak Tere. Happy birthday Kak Tere. Kak Tere lebih muda kali dari foto yang di Zoom nih kayaknya. 16 nih kayaknya ya. Kak Tere beda tipis sama Petra nih berarti. Aduh. Iya, tuan Iya. aku 2 tahun kali lu. Beda 2 tahun doang ya sama Petra ya. Iya. Iya. Yuk silakan. Yuk kita tutup dalam doa, sekalian doa untuk adik-adik yang sudah melayani, kakak-kakak yang sudah melayani, kakak Tere yang berulang tahun, juga untuk Papa Jeden ya yang masih dirawat di rumah sakit. Oke, doa penutup oleh Kak Sally. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dalam pelayanan ibadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak guru dan adik-adik yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan, Kak Intan Tuhan sebagai WL dan Kasusan sebagai pembawa firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan, berkatilah keluarganya Tuhan, berkatilah dalam rumah tangganya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik Tuhan yang sudah melayani pada pagi siang hari ini Tuhan. Adik Gita Tuhan sebagai doa awal, adik Jova Tuhan sebagai doa firman, dan adik Azaria Tuhan sebagai doa Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan, berkatilah adik-adiknya Tuhan, berkatilah dalam sekolahnya Tuhan, studinya Tuhan, berkatilah adik-adik semua yang diberkati Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan untuk kakak Tere Tuhan yang berulang tahun Tuhan, berkatilah Tuhan
Engkau tambahkan usianya Tuhan 1 tahun lagi Tuhan. Berkatilah Tuhan dalam keluarganya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Berkatilah dalam segala halnya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Papa Jesse dan Jaden Tuhan, yang dalam ICU Tuhan. Berkatilah Tuhan, berkatilah kakak Papa Jesse Tuhan, memberikan kesembuhan, kesehatan ya Tuhan, hanya daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan Papa Jesse ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkatilah dokter-dokter yang akan menangani Tuhan, berkatilah Tuhan Yesus. Berkatilah para medis Tuhan, alat-alat yang disediakan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau yang mengetahui Tuhan. Berkatilah Tuhan agar Papa Jesse bisa kembali pulih kembali Tuhan, sehat kembali Tuhan, dan bisa berkumpul dengan keluarganya lagi Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah istri dan anak-anaknya Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, keluarga besarnya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Seli untuk doa penutup dan doa syafaatnya. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih Boy sudah datang. Nalika, Beka, semuanya. Dima, Kak Iko, Kanita, Kak Susan, Kak Tere, Kak Santi, Beka, Sofa, Elkaris, Joy Jire, Leonel, Kak Seli, Asalia, Nalika, Kak Intan. Semuanya, Tuhan Yesus memberkati ya. Happy Sunday. Sehat semuanya. Dadah. Happy Sunday. Selamat Tuhan berkati.